Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir basis data yang mengambil judul pendataan pelanggan laundry. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim kami yang beranggotakan 3 orang. Anggota pertama saya sendiri, Revedi Lewanundi Andika, dengan NIM 230018150. Anggota kedua, Silvi Wulansari, dengan NIM 230018149. Dan anggota ketiga, Diarahma Alivia, dengan NIM 230018154. Saya akan melanjutkan presentasi pada bab 1. Latar belakang, usaha laundry semakin berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan kebersihan yang efisien dan berkualitas. Dalam konteks ini, pengelolaan data menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Namun, banyak usaha laundry masih menggunakan metode manual dalam pencatatan data pelanggan, transaksi, dan layanan yang berpotensi menyebabkan kesalahan dan inefisiensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendataan yang terintegrasi untuk mengelola informasi dengan lebih baik. Dengan adanya sistem ini, usaha laundry dapat memanfaatkan data untuk meningkatkan pelayanan, memahami kebutuhan pelanggan, serta mengambil keputusan yang lebih strategis untuk pertumbuhan usaha. Sistem yang terstruktur dapat membantu usaha laundry dalam menciptakan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Rumusan masalahnya ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengelola informasi pelanggan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan transaksi dan pengelolaan layanan. Yang ketiga, bagaimana mengurangi resiko kesalahan manual dalam penginputan data. Yang keempat, apa metode yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan data transaksi yang ditangani. Tujuan dari sistem ini yaitu membangun sistem yang dapat mengelola data pelanggan, transaksi, karyawan, dan layanan secara terintegrasi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada pelanggan. Yang ketiga, memastikan semua data yang dikelola adalah akurat dan terkini untuk pengambilan putusan yang tepat. Yang keempat, mempercepat pencatatan dan pemrosesan transaksi. Dan yang terakhir, menyediakan alat yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha laundry. Manfaat dari sistem ini yaitu, yang pertama, sistem yang terintegrasi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk pencatatan dan pengelolaan data. Yang kedua, dengan sistem otomatis, risiko kesalahan manual dalam penginputan data dapat diminimalkan. Yang ketiga, mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka. Yang keempat, memungkinkan pemilik usaha untuk menganalisis tren dan perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih baik. Dan terakhir, memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja karyawan berdasarkan data transaksi yang jelas. Bab 2 pembahasan. Tema dari proyek kami yaitu, kelompok kami mengambil tema sistem laundry dengan judul pendataan pelanggan laundry. Sistem ini kami buat untuk memudahkan usaha laundry dalam mengelola data pelanggan, transaksi, dan operasional laundry. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Silvi Wulansari. Di sini saya akan membahas terkait rancangan basis data. Adapun rancangan database dari pendataan pelanggan laundry adalah sebagai berikut. Yang pertama, mode ERD, Entitas Relation Diagram. Untuk yang warna pink ini kita simbolkan sebagai entitasnya. Untuk yang warna biru ini kita simbolkan sebagai atributnya, dan untuk yang warna ungu ini kita simbolkan sebagai atribut komposit. Di sini terdapat beberapa relation, di antaranya pelanggan memiliki relation pelakon atau dilakukan oleh transaksi memiliki relation ditangani atau ditangani oleh karyawan, transaksi memiliki relation memiliki atau dimiliki oleh layanan, transaksi memiliki relation memiliki atau dimiliki oleh status pesanan, transaksi memiliki relation memiliki atau dimiliki oleh detail transaksi. Terdapat generalisasi dan spesialisasi di antara metode pembayaran dan spesialisasi, yaitu transfer dan cash. Keterangan dan spesialisasi, yaitu belum diproses, sedang diproses, dan selesai diproses. Dan status pembayaran dan spesialisasi, yaitu lunas dan belum lunas. Adapun agregasi di antaranya yaitu transaksi dengan detail transaksi, yaitu detail transaksi berisi informasi pembayaran dari transaksi. Transaksi dengan status pesanan, yaitu status pesanan menunjuk progres dari transaksi. Dan transaksi dengan layanan berisi detail jenis layanan dalam transaksi. Yang kedua ada tabel dan normalisasi. Tabel pelanggan. Tabel data sudah memenuhi 1NF dan 2NF karena setiap kolom terisi atau tidak ada yang kosong dan semua atribut non-key atau bergantung pada primary key-nya. Pada kolom pelanggan ini dia belum termasuk
3NF karena tidak ada ketergantungan transitif atau semua bergantung pada primary key-nya. Untuk tabel transaksi, dia sudah memenuhi 1NF dan 2NF karena setiap kolom terisi atau tidak ada yang kosong dan semua atribut non-key tergantung pada primary key-nya. Untuk memenuhi 3NF, kita dapat memisahkan tabel pelanggan, karyawan, dan layanan. Untuk tabel layanan ini sudah memenuhi 1NF dan 2NF, tapi belum memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif atau semua bergantung pada primary key-nya. Pada tabel detail transaksi, tabel ini sudah memenuhi 1NF dan 2NF, tapi belum memenuhi 3NF. Untuk memenuhinya, kita dapat memisahkan tabel transaksi, tabel pelanggan, tabel karyawan, dan tabel layanan. Pada tabel status pesanan, tabel ini sudah memenuhi 1NF dan 2NF. Untuk memenuhi 3NF, kita dapat memisahkan tabel transaksi, tabel pelanggan, tabel karyawan, dan tabel layanan. Untuk tabel karyawan ini, dia sudah memenuhi 1NF dan 2NF, tapi belum memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif atau semua bergantung pada primary key, tidak ada foreign key-nya. Di sini terdapat mapping model yang telah kami buat dari exam PP-nya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan bagian saya, yaitu tentang SQL atau query-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai insert into table, yang dimana dia itu memasukkan data ke dalam table. Yang kedua, itu ada select all from tabel, dimana dia menampilkan seluruh data yang ada di dalam yang udah dimasukkan tadi dari tabel tersebut. Tiga, select all from detail transaksi, di mana metode pembayaran dia menggunakan transfer. Dia menampilkan semua data detail transaksi yang menggunakan metode pembayaran transfer. Keempat, itu ada select all from layanan, di mana nama layanan tersebut menggunakan keyword jemput, di mana ada tulisan kata-kata jemput gitu. Yang kelima, itu ada select all from pelanggan, order by, ID pelanggan ascending, di mana dia itu mengurutkan ID pelanggan dari yang terkecil ke terbesar. Select all from karyawan, order by, ID karyawan descending, di mana dia mengurutkan dari terbesar ke kecil. Itu ada select count all from pelanggan, di mana dia itu menghitung total data yang masuk ke dalam tabel pelanggan, yaitu select min, di mana dia itu menampilkan di karyawan yang paling kecil gitu. Select max, di mana dia kebalikannya dari select min, ada delete from detail transaksi, di mana ID detailnya itu 54, dia menghapus data dengan ID detail itu 54 gitu. Update status pesanan dengan keterangan selesai diproses gitu. Jadi dia mengupdate keterangan dari ID status 22 menjadi selesai diproses. Select adjoint, di mana dia itu penggabungan dengan pencocokan dari kedua tabel tersebut gitu. Select right join, yang dimana right join itu penggabungan tabel kanan dan kecocokan dari tabel kiri. Semuanya itu cocok, jadi tidak ada keluaran nol atau data yang kosong. Seperti itu. Kemudian yang nomor 14, select left join, jadi kayak sebelah kiri, kebalikannya dari right join tadi. Seperti itu, dan di sini seperti tadi dia mengalami kecocokan juga dan tidak terdapat nol, nilai nol. Dan yang nomor 15 yaitu tentang prosedur, di mana di sini itu perintahnya tentang mengambil dan menampilkan detail transaksi dari pelanggan menggunakan ID pelanggan. Dan penggunaan delimiter dollar tersebut ini tuh berfungsi untuk ubah delimiter standar titik koma, yang dimana biasanya itu ketika udah titik koma tuh dia udah selesai gitu. Nah, penggunaan delimiter tersebut itu berguna buat ketika dia udah titik koma terus dia di enter, dia tuh tetap bisa menginputkan query yang lain, itu kayak penggabungan query-query agar prosedur itu tuh bisa ditulis dalam satu batch gitu.